Nah, kula sumanggaaken kedah anak akeh pitakonan dhateng misani supaya apa sing sampean durung paham itu bisa digagas ing pertemuan iki ya. Oke, silakan untuk bajunya dirapikan dulu. Ya. Oke. Sebentar saya cek dulu di sini. Baik ya, hari ini saya akan melanjutkan materi tentang minggu lalu yaitu cerka. Nah, perlu saya sampaikan bahwa jika kalian kemarin di LPS itu ada nilai yang kurang, ada nilai yang dirasa kurang maksimal atau apa, pertama kamu silakan cek dulu untuk apa tuh tugas-tugas yang ada di Google Classroom itu ya. Nah, kemudian nanti saya akan mengirimkan latihan soal di Google Classroom, sama nanti sebenarnya ada yang pengayaan kayak gitu ya, pengayaan untuk menambah nilai-nilai yang kemarin dirasa nilai kamu saya nilainya kok kurang saya kira-kira bagaimana untuk menambahnya, saya harus melakukan apa, daripada bingung-bingung ya. Nanti yang nilainya sudah di atas KKM tapi kalian ingin menambah, silakan nanti mengerjakan tugas yang saya share di Google Classroom. Tapi bagi kalian yang nilainya kurang, di sana nanti akan ada remedial ya, untuk kira-kira yang kurang pas itu yang mana, nanti dari sana saya analisis dari hasil telaah hasil jawaban kalian kayak gitu ya, seperti itu. Baik, sekarang saya lanjutkan untuk materinya yaitu teks cerka. Kenapa ya? Tadi seperti ini enggak ketika misalnya? Enggak. Bentar. Oke ya, jadi ini saya akan share screen. Ini perhatikan ya. Nah, sini ya, bisa diperhatikan ya. Saya lanjutkan. Jadi kemarin itu kita telah mempelajari terkait dengan ciri basa teks cerka utawa lelewaning basa teks cerka. Ya, sampean uga pelajari tembung saroja, tembung entar, Purwokanthi. Nah, minggu kepungkur ADW wis nyinau sampai Bija Purwokanthi itu sudah apa belum? Sudah ya. Nah, jadi sekarang untuk mengingatkan kembali, Purwokanthi ku kaperang dadi piro?
3. Apa wae rean? Lan swara, sastra lan basa. Aku pingin takok siji wae ya. Nang rean ya. Purwakanthi swara iku tuladhane sing kepriye? Swara. Yen Purwakanthi swara iku berarti ana uni sing padha. Yaiku ing swarane, swara sing padha bunyinya. Apa ayo? Terinspirasi dari kanting kejujuran. Ya saya. Jujur. Yen kepingin. Yen kepingin mujur, kudu yen kepingin jujur kudu mujur. Loh kalau untuk jadi orang jujur ya nggak harus mujur dulu ya. Justru wong sing guru mujur ya kudu jujur kan. Besok urip mujur. Ya. Yen kepingin mujur kudu jujur. Nah, itu Purwakanthi swara. Saiki senajan Purwakanthi sastra, coba aku pingin takok nyang bocah-bocah sing online. Mainela. Purwakanthi sastra itu tuladhane sing kepriye Mainela? Tata titi tentrem. Toto titi tentrem, betul ya. Ini contoh yang tidak saya sebutkan kemarin ya. Toto titi tentrem. Ada unsur suku kata, bukan suku kata ya, kayak huruf konsonannya yang hampir sama. Kayak tadi yang disebutkan sama Rendra tadi, adigang, adigong, lan adigino. Kuwi tuladhane Purwakanthi sastra. Ya, kalau misalnya swara itu bukan itu, karena apa? Kecuali kalau adigang. Tapi kalau adigang itu bukan Purwakanthi sastra, tapi Purwakanthi apa? Basa. Iya, basa. Kenapa? Ciri secara fisiknya. Karena ada kesamaan kata atau tembung sing dalam satu kalimat atau dalam satu karya itu ada satu kata yang sama atau lebih dari satu bunyi. Seperti itu. Tapi kalau adigang, adigung, lan adigino, titi toto tentrem, terus masih banyak lagi sebenarnya, itu Purwakanthi sastra. Betul sekali Mainela. Sudah saya jelaskan tadi bahwa Purwakanthi basa itu ada kata yang sama dalam suatu karya atau suatu kalimat gitu ya. Jadi ini sedikit banyak sudah paham. Saya lanjutkan. Nah, hari ini adalah pokok bahasan yang perlu kita pelajari. Pokok bahasan terakhir ya yang perlu kita pelajari yaitu tata cara utawa titi cara nulis teks cerkak. Titi cara nulis teks cerkak itu berarti tata cara dalam menulis teks cerkak itu apa yang perlu kalian lakukan. Selain kalian mempelajari terkait dengan struktur, tentunya kalian juga harus tahu dulu terkait dengan tema yang harus ditentukan saat membuat teks cerkak itu apa. Nah, contohnya karena teks cerkak itu mempelajari terkait dengan satu perangane manungsa. Jadi teks cerkak iku nuduhake babagan sawijining lakone manungsa. Tentang perilaku manusia berarti suatu perilaku manusia itu apa ya temanya. Pertama, kamu ingin menggagas terkait dengan sengsorone dadi wong melarat. Ini hanya contoh aja ya. Sorone dadi wong melarat temanya. Wis, kamu pokoknya temanya tentang orang melarat. Iki orang melarat yang mana yang mau kamu angkat? Nah, misalnya opo sing dipingini ya. Sekarang poin yang kedua, opo sing dipingini dening para protagonis. Ketika kalian membuat suatu cerkak, tentunya kan ada tokoh protagonis, antagonis, nggak hanya cerkak, ada juga drama, tentunya ada protagonis, antagonis, ya. Kalau misalnya tidak ada protagonis dan antagonis, berarti tidak akan ada konflik atau masalah, ya. Nah, ketika kalian menulis teks cerkak, selain strukturnya, kamu harus memikirkan apa yang dilakukan oleh tokoh protagonis. Kalau tadi tema yang diambil adalah sorone dadi wong melarat,
misalnya di sini kalau protagonis berarti dadi murid sing bijine api. Kok murid sih? Kalau misalnya jadi uang sing lelakoni api misalnya, kalau misalnya di sini murid berarti jadi uang sing lelakoni api kalau protagonis ya. Apa sing kudu dilakoni dening paraga antagonis? Jadi ono uang kang lelakoni olone babagan apa? Misalnya seneng ngedu wong liya utawa dadi tumbak jujukan. Maksudnya tumbak jujukan ini apa? Jadi ada orang yang seperti ini didu gitu loh, diadu. Ngomong neng kene ngelek iki, ngomong neng iki, jadi ben wong loro iki saling tukaran kayak gitu. Itu tokoh antagonisnya. Apa sih jadi masalah? Indah begini. Satu enggak. Ayo. Apa yang jadi masalah? Apa sih jadi masalah? Jadi misalnya ternyata si protagonis ini mengetahui jika si antagonis ini berbuat kejahatan kepada orang lain. Nah, misalnya, jadi masalahnya itu si antagonis ini berbuat jahat, entah itu berbohong atau berbuat curang, misalnya jualan, kemudian jualannya itu timbangannya itu nah kayak apa kayak gitu ya, misalnya direkodoyo kalau dalam bahasa Jawa direkodoyo supaya engkau pembelinya itu ya rugi, dia yang untung dari sana misalkan. Nah, tapi melarate kaya apa lah dhek dodole kaya ngono ya apa katene enggak melarat, itu semua ada hubungannya dengan apa tadi Purwakanthi swara. Tadi apa? Purwakanthi swaranya yang kepingin mujur kudu jujur. Nah, berawal dari sana. Mujur itu jadi kalau ingin kaya, ya kalau melarat kan lawannya kaya. Kalau ingin kaya berarti kan urip itu kan mujur. Lek wong sugih berarti uripnya mujur di sana ya. Berarti apa? Harus jujur dulu. Nah, itu bisa dicantumkan nanti untuk lelewaning basa di sana pada tema ini. Jadi keterkaitannya itu ada. Setelah ada masalah, apa sing dilakoni dening para protagonis nalikane tekan pucuke masalah. Nah, jadi nanti mulai ada campur tangan dari tokoh protagonis ini untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh antagonis tadi. Jadi ada campur tangan, kamu harus memikirkan, oh harus seperti ini. Nah, jadi kan awalnya masalah sampai nanti mulai menemukan titik terang, mulai menemukan cara untuk menyelesaikan. Nah, sampai di klimaks ya. Kemudian yang terakhir pungkasan cerita. Jadi ringkasan di akhir ini kalian harus ada ringkasan yang sifatnya kesimpulan atau dudutan ya. Dudutan di sini berarti dari cerita yang telah dibuat tadi dari tema kemudian cerita tadi, kira-kira poin apa yang ingin diambil? Cuman itu. Jadi untuk rangkaiannya ini memang hampir sama dengan struktur, tapi kalau untuk menulis, ketika kita membuat tulisan atau karya teks cerita itu tentunya kita harus memperhatikan patokan-patokan selain struktur ya. Selain struktur juga harus alurnya seperti apa. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan, Cah? Mau lihat atasnya? Oke, sini. Ini nggak perlu ditulis semua ya. Jadi saya kasih contoh di sini, misalnya temanya loro lopone nyambut gawe minangka dadi nelayan, misalnya seperti itu. Jadi temanya itu tentang nelayan, sengsaranya atau suka dukanya menjadi nelayan. Nah, kemudian yang dilakukan oleh tokoh yang baik atau protagonis, dia ingin jadi nelayan yang mudah banget cari ikan. Yang dilakukan oleh antagonis, dia itu mempunyai iri terhadap nelayan yang kok pinter temen golek iwak iki opo sih rahasianya, paling dhek ning iki kalau Jawa loh ya, biasanya wong erat kaitannya dengan paling neng nganu lek wong pinter kan kayak gitu ya. Nah, jadi bisa jadi ada sifat iri kemudian muncul prasangka-prasangka seperti itu bisa jadi watak yang bisa dimunculkan di tokoh antagonis.
Cuman diambil poin-poin aja ya. Kamu nggak perlu nulis semuanya karena ini hanya contoh. Apa sih jadi masalah? Misalnya jadi nelayan tansah diganggu dening paraga antagonis. Jadi DE sing pinter golek iwak iki diganggu karo tokoh antagonis sing iri mau. Mbuh iku kapale di sabotase lah, mbuh iku DE kudune jadwale berlayar saiki kemudian diganggu di rumah sehingga dia tidak bisa berlayar, macam-macam. Itu kamu yang memikirkan. Ya, sampai di sini. Oke, silakan. Barangkali ingin menulis, boleh ditulis. Di sini saya kasih tebal ya. Di sini saya kasih tanda tebal. Itu inti-intinya. Kalau kamu mau nulis contohnya itu sampai di koma sini saja. Nggak perlu semua karena ini contoh aja. Terserah mau ambil coba ya. Oke, untuk yang offline ataupun yang online sini ya, boleh banget tanya aja, boleh. Silahkan. Kira-kira yang kalian hadapi ketika PTS kemarin apa? Itu kan bisa jadi evaluasi. Karena apa? Karena kemarin ya, itu banyak sekali yang tanya, Miss, nilai saya kok kurang, Miss. Kemarin di LPS sebelumnya itu bagus. Ya, di LPS sebelumnya bagus. Nah, sekarang setelah saya sampaikan ya ke mereka, itu yang membuat nilainya itu langsung ya jatuhnya itu drastis sangat signifikan itu karena apa? Karena nilai PTS-nya itu anjlok. Ya, nilai PTS-nya itu anjlok. Sehingga itu yang membuat rata-rata nilai dari LPS itu turun. Kemarin kalian LPS-nya bagus apa enggak? Sedang-sedang. Apa? Turun tapi enggak terlalu sih. Oke, ya jadi kalau seperti itu berarti kan ya masih oke lah untuk nilai PTS, tapi kalau yang terlalu signifikan berarti nilainya memang perlu untuk diperhatikan lagi terkait dengan PTS. Nah, itu kemarin yang sulit yang mana gitu loh. Syarif, kamu mau tanya enggak? Kemarin kesulitannya apa coba? Saya ingin tahu dari kelas 12.1. Saya yang itu, Oh. yang ada tilem, oh yang tiga kata hilang itu. 3 kata tilem. Masa pada materi itu lupa, itu unggah-ungguh buso utawa undha usuk buso. Kalau ada istilah seperti itu sama ya. Undha usuk buso lan unggah-ungguh buso. Jadi kenapa itu dimasukkan di setiap tingkatan kan? Tingkatan kelas ada. Kelas 10 ada, kelas 11 ada, kelas 12 ada. Bosen Miss karo materi iku. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, itu diulang-ulang pun kalian aja belum paham belum sampai sekarang kan? Makanya saya ulang. Untuk unggah-ungguh boso atau undha usuk boso. Itu kan nanti kalau misalnya pertanyaannya undha usuk boso ku kaperang dadi pira? Terbagi menjadi berapa? Tentunya ada 4. Ngoko lugu, ngoko alus, kromo lugu, lan kromo alus. Tapi kalau misalnya pertanyaannya itu mengharuskan jawaban hanya ada 2. Ada berapa ragam bahasa? Ya kamu jawab ngoko sama kromo. Ya. Nah, ketika saya sampaikan ada tadi yang ditanyakan oleh Syarif ada 3 Miss, ngoko, kromo lugu, kromo alus kan. Itu untuk pembedaan kosakata ya. Ketika ngoko lugunya aku, kromo lugunya apa? Mosok lali rek. Anak 59 ini masa lugu. 58 lah. Kira-kira, ayo. Lek ngokone, tembung ngokone iki aku, kromo lugune kan kula. Kromo alus ya, Bu? Nah, di sini terjadi perdebatan ya. Kalau kalian nggak tahu ya yang di rumah ya, di sini terjadi perdebatan.
Sengit sekali. Jadi aku ya, misalnya kromo lugune itu pulau, tapi kromo aluse uga pulau. Kalau misalnya kalian mempelajari terkait dengan basa keraton ya, pernah dengar dalem, istilah dalem untuk menyebutkan aku. Ngapunten Bu, dalem tasik. Dalem itu artinya juga aku ya, tapi dipakai oleh bahasa-bahasa orang-orang sing di keraton-keraton kayak gitu loh. Jadi ngomong sama orang yang diajeni banget. Terkadang pernah ada orang tua yang ngobrol ya sama kami. Ngobrolnya itu ngapunten nggih Ibu dalem niki wau tasik wonten keewuhan. Nah, sampai seperti itu loh ya. Jadi kan berarti beliaunya ini sangat Jawa dan berasal dari daerah Jawa Tengah guys. Ketika saya tanya memang iya. Nah, jadi untuk menghargai orang, dia itu sampai menyebutkan dalam. Ya, kayak gitu ya. Tapi kalau yang kita pelajari sekarang, kita fokusnya kepada tembung-tembung utawa ukara-ukara padinan. Jadi yang kita pakai sehari-hari. Padinan kan kehidupan sehari-hari. Jadi yang dipakai itu tadi. Aku, pulo. Koe, sampean, panjenengan. Mangan, nedo, dahar. Sebatas itu. Ya, jadi fokusnya di sana. Oke, selain Syarif mungkin untuk kelas 12.2, gimana Syarif? Kamu paham enggak? Jadi nanti untuk teknisnya saya jelaskan ketika membahas soal ya setelah ini. Biar paham. 12.2. Aku pengen takok nang sapa ya? Nando. Wonten pitakonan? Kenapa tertawa? Ada pertanyaan? Enggak ada. Optimis PAS dapat berapa? Jawab mikrofon. Dapat sebagus-bagusnya, Mas. Sebagus-bagusnya piro? Ojo sing nanggung-nanggung. 85 ini enggak apa-apa, Mas. Amin, saya amini loh ya. 85 rek iling-ilingan untuk Fernando oleh 85. Ya. Sampai di sini di materi ini enggak ada pertanyaan ya. Materi cerka, anekdot, enggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau enggak ada pertanyaan saya langsung membahas ke soal. Kita latihan soal ya untuk hari ini. Kayak gini loh dari ya, saya scroll. Ini kalian keluar gitu enggak di layar kalian? Ada tulisan ini. Keluar ya? Oh iya gitu. Ya agak lama scrollnya.
Oke, perhatikan ini ya. Ini ya. Oke, gini aja. Coba sekarang membaca dari Raja. Raja ya Raja. Oke toh. Ini loh ya kesulitan. Hah? Sama aja kalau buka. Saya nggak jelas ya. Saiki ing layar televisi asring ditayangake acara stand up komedi dagelan. Ada yaiku acara lawak kang gak jelas ya. Pamaragane ngayahi kewajiban ing panggung kanthi ngadeg dhewekan tanpa kanca. Pamaragane ngayahi kewajiban ing panggung kanthi ngadeg karo grup lan kanca. Pamaraga dagelan utawa pelawak muncul ing panggung kanthi improvisasi. Pamaraga dagelan utawa pelawak muncul ing panggung kanthi ngapalake naskah. Pamaragane ngayahi kewajiban ing panggung kanthi ngadeg lan ngapalake naskah. Ya, C jawabannya ya. Lebih kepada improvisasi. Kalau stand up comedy itu selain sudah ada konsep, ya. Selain ada konsep, memang ya dia hafal sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada naskah itu ya enggak harus improve ketika di panggung itu. Sebentar. Itu kalau stand up ini materinya lebih kepada apa saja? Lebih kepada apa? Anekdot. Berarti ada hubungannya atau kaitannya dengan teks anekdot. Kak, sekarang ini kita ke kompetensi dasar. Lanjut Faril. Nomor satu beda soalnya. Pribadikan tangkip yang membantu bisa memanfaatkan jalan sebagai pribadi yang baik. Ketika rerembukan itu ngomong-ngomongan ya, percakapan itu harus bisa empan-papan, menyesuaikan tempat dan waktu. Karena apa? Beda papan lan bab dirembug bisa ndadekake beda panganggone basa. Ayo Rere. Iya. D ya ini ya, ini typo ya. Harusnya juga D ya, basa kang sing lek basa ilmu berarti memberikan kawruh gitu loh ya. Kemudian sing nomor 3
Ini waktunya nanti kita sampai 9:30 ya. 9:40. Oke, lanjut. Sari. Unda usuk ing basa Jawa iku bakune mung ana loro yaiku Yuk, yang tadi saya jelaskan kebetulan ke Syarif. ragam ngoko lan ragam kromo. Ragam ngoko lan ragam kromo. Betul. Lanjut, Mainela nomor 4. Basa ngoko yen tetembungane kecampuran tembung-tembung krama kagolongake basa. Jawabannya apa? Basa ngoko yen tetembungane yang kata-katanya dicampur oleh basa kromo digolongake basa ngoko plus kromo. Yuk. Apa aja? Basa ngoko sing kata-katanya dicampur oleh basa kromo, basa ngoko apa? Ngoko alus. Ngoko dicampuri kromo itu basa ngoko alus. Bravo jawabannya. Nomor 5, Sumonggo Fernando. Urut kok misalnya seorang. Iya, Miss. Ayo. Ayo. Diwaca di dalam hati. Yen katandingake karo basa ngoko basa krama luwih yen katandingake karo basa ngoko basa krama luwih wis lebih C alus lan duweni surasa luwih ngajeni. Ya, alus lan mempunyai surasa itu arti ya, arti yang lebih menghargai. Jawabannya C. Nomor 6, Sumonggo Cynthia. Basa kang digunakake ing penggalan teks kasebut yaiku kromo alus. Jawabannya apa? Oke, kita ulas bersama-sama. Bapak wis dahar. Wis ngenteni ibu kesuwen dak kira durung guntur. Dilihat dari tokoh yang melakukan percakapan ini siapa? Ibu dan bapak itu salah satu tokoh yang dalam penganggone basa ungganggo basa itu dia harus menggunakan bahasa apa? Duh, ya apa sih? Panganggone ungganggo basa salah sijine ana wong wadon marang bojone. Iku apa basa? Kromo. Lah iki percuma. Ngajarkan 3 tahun loh kayak gini loh, Cah. Wah. Siapa yang bisa? Ngoko alus karena salah satu penganggone, ciri penganggone wong wadon marang bojone itu kan ciri ngoko alus. Itu ya. Jadi kalau di sini dilihat ibu dan bapak itu sudah pasti ngoko alus. Kemudian setelah kalian nggak percaya lah nggak mungkin ibu dan bapak ngoko alus, kamu cek dari sisi susunan katanya. Di sini bapak wis dahar, wis iki kan basa ngoko. Dahar itu kan kromo alus. Campuran antara ngoko dan kromo seperti yang dijawab Mainela tadi adalah ngoko alus. Jadi jawabannya adalah B, ngoko alus. Selanjutnya silakan sampai jenenge ya. Rakan. 7. Rakan. Mikrofon. Saya kok nggak dengar suara Rakan ya? Mikrofon Rakan.
Oh, mic-nya nggak bisa. Kalau gitu Faresta. Coba bisa. Mic-nya nggak bisa. Iya. Delay. Nah, terus nggak bisa semua. Bisa. Rehana. Ya, Miss. Berbahaya lah nggak bisa. Yuk, nomor 7. Wong yen lagi nesu lumrahe migunakake basa Wong yen lagi nesu ku lumrahe nganggo basa apa, Cah? Maksimal 10 detik ya. ngoko-luku, Miss. Ngoko-luku ya, umumnya gawe ngoko-luku nggak mungkin panjenengan niku. Tidak mungkin, lebih kepada ngoko-luku. Nomor 8, Kulo Sumangga akan ces. Cesi. Mikrofonnya ya. Ya, Miss. Ya, Miss, bentar. Rama alus, Miss. Bocah enom kang duweni pangkat luwih dhuwur marang wong tuwa kang dadi andane migunakake basa. Kalau orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua umumnya memakai kromo alus. Tetapi karena di sini pangkatnya lebih tinggi, berarti memakai kromo lugu. Nomor 9 Kulo Sumangga akan Fajar. Mikrofon. Paman Adipati, kula ngatur sungkeming pangabekti mugi konjuk. Wangsulana kang trep yaiku wangsulan kang trep yaiku Jawaban yang tepat yaitu maksudnya ya. Paman Adipati, kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjuk. Jawaban yang tepat itu apa, Cah? Paman Adipati ini jawab. Waduh, kayak gini lagi. Apa? Jawabannya adalah yongger, dak tompo, ora liwat pamuji paman panono. Paman Adipati kan yo, kalau misalnya ini nyebut paman, berarti kan yo seakan-akan seperti anaknya sendiri, walaupun itu Adipati yongger kayak gitu. Nomor 10 silakan Imam. Sapa sing bisa aweh sandang yen wadon dipes dulur? Yen lanang arep suwitane utawa gelem digadekno bojo. Woro-woro itu apa, Miss? Kalau di sini apa lebih woro-woro itu pengumuman. Miss. Ada apa? Layang. Oke, perhatikan di sini. Sopo sing bisa aweh sandang yen wadon dipek sedulur, yen lanang arep disuwitani utawa gelem didadekno. Nah, pertanyaan di sini ada lebih kepada woro-woro karena kalau sayembara itu ya. Kalau sayembara itu misalnya seorang pangeran mencari calon istri. Tentunya calon-calonnya itu kan ya perempuan, jadi itu sayembara. Putri-putri raja lah itu sayembara bagaimana itu, atau kalau enggak gitu putri raja itu mencari calon suaminya. Tentunya mereka koyo adik daya kayak gitu ya. Itu namanya sayembara. Tapi kalau seperti ini sifatnya itu woro-woro, pengumuman. Nomor 11 Kulo Sumangga akan Ramadhania. Kak mujudake kasus
kasusastran gerak anyar kang nyeritakake A. Panguripan sedina. Oke. Nomor 12 sumangga novel Nail An-Nafi'u. Kanggo nguripake crita pengarang cerkak nggunakake Untuk menghidupkan cerita, nguripake itu menghidupkan. Pengarang itu harus menggunakan apa? Yang tadi saya bahas sebelum tata cara nulis. Dia lelewaning basa Miss. lelewaning basa. Lelewaning basa itu sama dengan basa Rinenggo. Jadi diperindahnya di sini. Nomor 13 kula sumangga akan Rehan Wahyu. Adhedhasar urutan-urutan cerita struktur teks cerkak kaparan dadi Denis. Orientasi komplikasi resolusi lan koda. Orientasi komplikasi resolusi dan koda. D. Ya, Miss kok kemarin strukturnya berbeda? Ya, ini sama dengan yang tadi saya bahas. Kalau misalnya yang diminta itu seperti ini, kalian menyesuaikan aja dengan soal ya. Paling tidak urutannya seperti ini. Tapi kalau urutannya seperti yang saya sampaikan kemarin, ada abstraksi, orientasi, kemudian komplikasi, evaluasi itu baru disebutkan. Tapi kalau yang diminta seperti ini, berarti ya seperti ini. 14 Ulfa Indah. Dumadine perkara kang kudu diadepi dening para tokoh atau paraga ing Struktur teks cerkak diarani perkara itu apa? Masalah itu apa? Klimaks. Jawabannya adalah komplikasi. Kok iso koda? Jawabannya adalah komplikasi ya. Kemudian nomor 15 silakan Ulung. Panintinge dudutan dening para pamaja ing struktur teks cerkak diarani Dudutan koda Miss. koda. Betul. Nomor 16 kula sumangga akan Ezra. Tuwuh pangarep-arep ora wedi ngadepi pacobaning urip ing struktur teks cerkak kalebu solusi. Iya, resolusi. Betul. Kemudian nomor 17 silahkan Adelia. Bedane basa kang digunakake ing teks cerkak lan teks crita wayang, yaiku basa ing cerkak iku nggunakake basa padinan. Dene basa ing cerita wayang Lek dek wayangku lebih apa? sebentar, Miss. Saya minta waktunya sebentar sampai nomor 25 ya. Bentar aja ini nanti kita bahas. Yang A, Miss. Oke, yang A tetembungannya nganggo basa kawi. Basa kawi itu basa Jawa kuno ya. Itu yang dipakai bahasa wayang. Nomor 18 monggo Satria. Satria. Ya Miss. Nomor 18. Yuk, dibaca. Sajrone pasrawungan wong kang pinter crita bisani akeh kancane jalaran
Lebih kepada mana jawabannya? Apa jawabannya? A kayaknya, Miss. Ceritanya bisa agak ibu. Jadi kalau dalam pasrawungan wong sing pinter cerita itu akeh koncone biasa. Karena apa ya pakaryane ngomong ning karepe wong akeh. Karena dia seneng ngomong di depan orang banyak. Ya kan? Sehingga kan banyak yang tahu. Itulah yang membuat banyak temannya. Sekarang nomor 19 ya. Zahro 19. Guyon maton mujudake adat kebiasaan masyarakat Jawa kanggo guyon maton. nguroni masyarakat Jawa babagan norma-norma. Guroni bukan. Lebih kepada mana? Narak norma-norma masyarakat atau mulangake wejangan utawa ilmu pengetahuan dudut ati lan orang musini ketemu kanthi ikhlas jalaran orang guroni. Nerak norma-norma ing masyarakat. Guyon maton mujudake adat kebiasaan masyarakat Jawa untuk mulangake wejangan utawa ilmu pengetahuan. Karena guyon maton itu guyon sing oh iya sih setelah dipikir-pikir oh iya ono bener kayak gitu loh ya. Guyon tapi yang ada kayak oposisi sing ingin disampaikan gitu loh. Ono bener juga kayak gitu ya. Sekarang ini karena waktunya sudah lebih ini saya bahas. Para pamicara kerep migunakaké teks anekdot sakjroné nindakake ayahane kanggo apa? Lebih kepada apa? Nyemoni para priyayi guyon karo panyemak, guyon karo wong penting pejabat publik. Hah? Iya, guyon karo pamicara kerep migunakaké teks anekdot nindakake ayahane kanggo ya sarana guyon maton itu tadi ya. Teks anekdot iku mujudake guyonan inteleks utawa guyonan wong pinter jalaran iki ada tujuan ya, mengandung isi lelewaning basa lan tujuan. Jadi di sana kayak teks anekdot itu kan memang lebih tinggi dari humor derajatnya karena ada sarkasnya, unsur kritikan, betul ya. Bedanya teks anekdot karo teks humor itu apa? Teks anekdot kadang ada dasar kelayatan, jadi ada unsur mana? Teks anekdot guyonan wanta, teks humor gunane ngandhut pasemon. Salah. Teks anekdot nyeritakake lelakone wong penting, teks humor isine nyeritakake lelakone wong biasa. Iki lebih ya, bisa jadi teks anekdot mupangate minangka sarana lelipur utawa hiburan, yang teks humor mupangate minangka sarana kritik sosial. Salah. Lebih kepada B. 2-3 miturut kanthi trengginas bandot iki lebih. Nanti ini jawabannya adalah di aturan ya. Nanti ini ya, Cah, itu kalian lihat di teks sastri basa yang sudah saya kirimkan ke kalian itu loh. Kan sudah saya kirim, di sana ada analisisnya kayak gitu ya. Nanti soal-soal ini silakan dipelajari. Kalau kalian belum mendapatkan ini, nanti saya share di Google Classroom. Hari ini saya tidak ada penugasan di Google Classroom ya untuk bahasa Jawa, tapi saya harapkan silakan tugasnya itu yang merasa nilainya kurang nanti saya kasih tambah kayak pengayaan sama remedial ya, dikerjakan. Menawi cekap semanten anggen kula ngaturaken babagan materi basa Jawa, ngapunten nggih niki luwih wektune nggih, ngapunten cekap semanten sugeng enjing ya. Terima kasih, Miss.